Baik. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menegaskan tidak ada penyebutan nama malaikat maut secara jelas dalam hadis yang sahih dan juga di dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam sebagian asar dari para sahabat menyebutkan namanya Izrail. Fallahu a'lam, kata beliau. Apakah itu benar-benar namanya atau tidak? Nah, tasmiyatuhu malakul maut hakadha ja'at fil Qur'an walakin lam yusamma bi Izrail wa lam yathbut lahu ismun muayyan fil Qur'an wala fi sunnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan kembali, beginilah dinamakan Allah Subhanahu wa taala menamakannya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Nah, jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun namanya Izrail itu ada asar tapi tidak sahih. Nah, kemudian wa minhum al-qurabiyun alladzina hum haula al-'arsy wa hum ma'a hamalatil 'arsy asyraful malaikah. Wahumul malaikatul muqarrabun. Kemudian ada juga malaikat yang mereka dinamakan Al-Qurabiyun. Siapa? Al-Qurabiyun. Nah, mereka ini juga disebut sebagai Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah malaikat-malaikat yang ada di sekitar Arasy. Malaikat yang berada di sekitar Arasy. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, la yastankifal masih ayyakuna 'abadan lillah walal malaikatul muqarrabun. Nah, jadi ini salah satu tentunya gelar para malaikat Al-Qurabiyun, yang mana mereka asyraful malaikah. Malaikat yang paling mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sering dengar hadis, siapa yakni satu kaum yang bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun rahmat kepada mereka, malaikat menaungi mereka dengan sayapnya, dan sakinah Allah turunkan kepada mereka, kemudian Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Nah, mereka yang di hadapan para malaikatnya ini adalah yang di sekitar Arasy Allah. Mereka ini adalah Al-Qurabiyun atau Al-Muqarrabun. Nah, wa minhum sukanus samawati sab'a ya'murunaha ibadatan daiman lailan wa naharan sabahan wa masaan kama qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ada juga malaikat yang memang mereka penghuni langit yang 7. Tadi kita katakan malaikat itu bertingkat-tingkat tentunya. Mereka yang paling mulia itu yang di sekitar Arasy. Arasy itu di mana? Di atas langit yang ke-7. Nah, yang malaikat-malaikat yang berada di atas langit ke-7, mereka adalah malaikat paling mulia dibandingkan yang lainnya. Maka di bawah mereka adalah malaikat-malaikat penghuni langit-langit yang lain. Nah, minum dulu. Bismillah. Wa minhum alladzina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur. Ada juga malaikat yang mereka bolak-balik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Masjid yang ada di langit yang ke-7. Bukan di Arasy tentunya. Arasy Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang ke-7 ada Al-Baitul Ma'mur. Al-Zahir, kata penulis di sini, annal ladzina yata'aqabuna ilal Baitul Ma'mur sukanus samawat. Secara zahir, yang salat di Baitul Ma'mur adalah malaikat penghuni langit, bukan malaikat khusus. Nah, malaikat penghuni langit, mereka adalah malaikat-malaikat yang tentunya salat di Baitul Ma'mur. Yang disebutkan
Di Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70.000 malaikat sholat. Ketika mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Nah, jadi setiap hari malaikat itu ada bertambah 70.000 malaikat. Subhanallah. Lihat begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sebenarnya Allah tidak butuh kepada kita lagi. Manusia yang tentunya dibandingkan malaikat Allah jumlahnya sangat sedikit, kecil. Jadi Allah tidak butuh kepada ibadah kita sebenarnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan makhluk yang hanya menyembah kepada Allah, Allah sudah punya malaikat yang jumlahnya miliaran, yang tidak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan manusia bukan berarti Allah ingin disembah. Kalau Allah hanya ingin disembah saja, maka malaikat sudah cukup. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluk yang berdosa agar kita berdosa dan merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia makhluk yang berdosa, kemudian kita diberi pilihan tentunya untuk memilih jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang kita pilih. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seandainya kalian wahai manusia tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian semua. Allah akan ganti makhluk yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya kita tidak pantas mempertanyakan kenapa Allah ciptakan manusia ada nafsunya, kenapa tidak hanya Allah ciptakan akal saja. Maka kita tidak ada hak untuk mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa, tapi kita yang ditanyakan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana perbuatan kita. Nah, wa minhum al-muwakkaluna bil jinan. Di antara malaikat ada yang tugasnya menghiasi surga, penjaga surga. Siapa namanya? Ridwan. Yang masyhur Ridwan. Tetapi tentunya tidak ada hadis yang sahih juga menyebutkan namanya. Nama malaikat Ridwan itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, lemah. Tapi masyhur di kalangan sebagian para ulama menyebutkannya, memakainya. Karena kita tahu tentunya kadang para ulama banyak yang tidak terlalu ketat dalam masalah cerita yang tidak ada kaitannya dengan amal ibadah. Karena ini hanya sekedar informasi saja. Malaikat ini namanya Ridwan, tidak ada hubungannya dengan ibadah dan akidah kita. Tapi tentunya kita orang yang kritis tentunya dalam masalah akidah. Maka minimal kita tahu kalau hadis yang sahih dari Nabi SAW tidak ada yang menyebutkan tentang nama malaikat Ridwan. Nah, wa minhum al-muwakkaluna bin nar. Dan di antara malaikat tugasnya adalah sebagai penjaga neraka. Kalau ini siapa namanya? Malik. Benar namanya Malik? Kalau ini benar. Ini jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran langsung mengatakan, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka mereka memanggil penjaga neraka. Mengatakan wa nadaw, mereka memanggil, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah agar Tuhanmu mematikan kami, kata penghuni neraka. Karena tentunya kita tahu bagaimana siksaan di neraka luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksaan neraka.
penghuni neraka saking tidak tahannya dengan siksaan neraka, mereka minta kepada malaikat penjaga neraka mengatakan liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan saja. Tidak tahan menanggung penderitaan di neraka. Qala innakum makithun. Jawabannya, tidak. Kalian tetap berada di neraka. Jadi nama malaikat penjaga neraka benar itu disebutkan dalam Al-Quran, namanya siapa? Malik. Jumlah mereka berapa? Alaiha tis'ata asyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, di neraka itu ada malaikat yang menjaganya berapa? 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Nah, dan mereka juga disebut Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan di akhir ayat ini Allah SWT mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan malaikat penjaga neraka itu 19. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa ambil kesimpulan 19 ini sebagai pemimpin-pemimpin malaikat yang menjaga neraka untuk menyiksa penghuni neraka. Jumlah mereka berapa? 19. Nah, ada faedah menarik disebutkan sebagian ulama. 19 ini, angka 19 ini dicari apa kira-kira yang mirip, yang ada hubungannya. Ternyata huruf Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19. Nah, Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19. Nah, maka tentunya orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perbuatannya, nah, kata sebagian para ulama, walaupun ini bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bismillah. Nah, lanjutkan. Nah, jadi penghuni neraka dijaga oleh berapa malaikat? 19 malaikat. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir ayat 30 sampai 31. Yang mana ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Hanya Allah lah yang tahu jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sempat diejek oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kalau cuma 19 kata Muhammad, dan ini tentunya bukan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjaga neraka itu 19, ya sudah, 10 saya yang menanganinya, kata Abu Jahal dengan sombong. 9 kalianlah. Tenang saja, aman di akhirat, kata Abu Jahal. Nah, tapi tentunya melawan manusia saja di perang Badar dia tidak sanggup. Abu Jahal tewas di perang Badar. Yang membunuhnya juga pemuda, anak kecil yang baru dewasa, Mu'adz dan Mu'awwidh. Nah, 2 orang, Mu'adz dan Mu'awwidh. Mereka lah yang membunuh Abu Jahal, la'natullahi alaih. Nah, kemudian wa minhum al-muwakkaluna bihifdzi bani Adam. Di antara malaikat ada yang tugasnya menjaga manusia, menjaga dari segala mara bahaya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakangnya yang menjaganya.
dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah dari segala musibah. Yani Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan yani minal malaikah man huwa muwakkalun bihifzi bani adam minal akhtar. Malaikat yang bertugas menjaga manusia dari segala mara bahaya. Yamshuna ma'ahu wa yamna'unahu minal wuqu' fiha. Malaikat ikut bersama kita dan mencegah kita dari segala bahaya yang mengenai. Nah, ini tentunya berkaitan dengan sejauh mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan sanggup melindungi kita kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dijaga, itulah pentingnya zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu banyak mengandung perlindungan. Nah, jangan ditinggalkan. Minimal walaupun tidak semua, kita pilih ada zikir perlindungan yang kita baca. Kalau kita perhatikan, Anda sendiri perhatikan zikir pagi dan sore, kalau boleh kita bagi-bagi, kita klasifikasi, itu ada bentuk sekedar pengakuan. Sore ini kita beriman kepada Allah, itu pengakuan. Ada bentuknya minta perlindungan semata. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ada juga bentuknya mengharap pahala semata. Kita baca itu keutamanya mendapat pahala sekian. Siapa yang membaca raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka akan Allah ridhoi dia. Nah, jadi minimal kita baca satu tentang pengakuan kita sebagai hamba Allah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau kita baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Baru kemudian kita cari yang mengandung pahala, minimal kita baca umpamanya Sayyidul Istighfar. Siapa membaca Sayyidul Istighfar mati sebelum masuk pagi hari, kalau dibaca sore hari ia akan masuk surga. Dan siapa membacanya di pagi hari sebelum datang waktu sore ia meninggal, maka ia masuk surga. Dan ada juga bentuknya perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis sama'i wasami'ul alim. 3 kali, maka Allah akan melindunginya dari segala mara bahaya. Ada seorang sahabat di pagi hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesakitan. Ditanyakan, "Kenapa engkau wahai fulan?" "Aku digigit kalajengking tadi malam ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Kalau seandainya engkau membaca di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka kamu tidak akan digigit kalajengking. Allah akan menjagamu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq." Maka zikir perlindungan seperti ini perlu kita baca di pagi dan sore hari. Agar malaikat yang memang tugasnya menjaga kita, itu diperintahkan Allah untuk benar-benar menjaga kita dari segala mara bahaya. Kita tidak tahu. Nah, ketika kita di jalan umpamanya, bisa saja ada mobil yang menabrak dari belakang. Kita tidak sadar bahwasanya sudah berapa kali Allah selamatkan nyawa kita dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan jangan kita tinggalkan zikir pagi dan sore, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat Allah yang memang bertugas menjaga kita itu diperintahkan Allah untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Nah, yang sering saya sampaikan di setiap kajian subuh juga, yakni zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu walaupun hanya 10 kali, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu ada mengatakan tidak menentukan jumlah, ada riwayatnya. Ada yang mengatakan siapa membacanya 10 kali, itu sudah menggabungkan semuanya, pahala dapat. Udah 10 pahala didapatkan, 10 dosa digugurkan, 10 derajat diangkat.
dan mendapat pahala seperti memerdekakan 2 budak dari keturunan Ismail. Kemudian ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Kalau ia baca di sore hari 10 kali, Allah lindungi sampai pagi. Maka tentunya zikir-zikir perlindungan seperti ini perlu kita baca agar malaikat yang memang ditugaskan menjaga manusia benar-benar menjaga kita. Kalau kita tidak membacanya, ya kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat tentunya tidak akan berbuat. Nah, wa minal malaika al-muwakkaluna bihifzi a'malil ibad. Di antara malaikat ada yang tugasnya mencatat amal manusia. Ini tentunya masyhur kalangan kita. Namanya siapa? Banyak mengatakan namanya Raqib Atid. Padahal itu bukan nama tentunya. Nah, itu sifat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidaklah keluar dari mulut kita satu ucapan kecuali ada Raqibun Atid. Nah, kalau nama itu dia tidak memakai Raqibun, Raqibu Atid. Tapi ini Raqibun Atidun, ini adalah sifat. Raqib artinya sangat mengawasi. Atid sama artinya. Nah, Raqibun Atid yang dekat dan mengawasi semua apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Itu semua dicatat oleh malaikat. Jadi Raqib Atid itu dia bukan nama, itu adalah sifat. Raqibun Atid artinya sangat dekat dan sangat mengawasi. Nah, jadi mereka namanya adalah kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah fahaula humul hafazah. Kiraman katibin ini juga bukan nama, afwan. Kiraman katibin artinya mereka malaikat-malaikat mulia yang menulis catatan amal. Nah, jadi para ulama mengatakan mereka malaikat itu Raqibun Atid, maksudnya dekat dan sangat mengawasi. Dan mereka adalah kiraman katibin, yakni malaikat mulia yang mencatat. Dan mereka adalah al-hafazah, malaikat yang menjaga dan menulis semua perbuatan kita. Kemudian kita akan bacakan satu hadis dari Nabi SAW yang ketika saya teliti hadisnya, saya lihat tentunya komentar para ulama, hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya dhaif jiddan. Jadi kita baca hanya sekadar maklumat saja. Yang mana dalam sebuah hadis riwayat Bazzar dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum 'anit ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladzina ma'akum." Sesungguhnya Allah melarang kalian telanjang. Malulah dari malaikat-malaikat Allah yang bersama kalian. Al-kiramul katibin, malaikat yang mulia dan mencatat. Alladzina la yufariqunakum, yang tidak berpisah dengan kalian. Illa inda ihda thalathi halat, kecuali di 3 keadaan. Al-ghaid, yani yang buang hajat, BAB. Wal janabah, yang junub. Wal ghasl, dan ketika mandi. Fa idza tasala ahadukum bil ara' falyastatir bi thawbihi aw bi jazmi ha'itin aw bi ghairihi. Jika kalian mandi dengan telanjang, falyastatir bi thawbihi, hendaklah ia menutup diri dengan pakaiannya. Aw bi thawbihi, dengan pakaiannya, aw bi jazmi ha'itin aw bi ghairihi, atau dengan dinding dan yang selainnya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dan tadi kita katakan hadis ini dhaif jiddan. Hadisnya lemah. Nah, jadi tentunya hadis yang dhaif jiddan tidak bisa dipakai sebagai amal untuk satu amalan. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir wa ma'na ikramihim an yustahya minhum fala yumla 'alaihimul a'malul qabihah allati yaktubunaha fa innallaha khalaqahum kiraman fi khalqihim
wa akhlaqihim. Nah, baik. Jadi tentunya salah satu adab yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita malu tentunya, memang ada hadis yang sahih ketika Utsman bin Affan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pahanya. Yang ketika Umar Abu Bakar datang, Nabi SAW tidak merubah tempat duduknya. Umar datang, beliau tetap seperti keadaannya. Ketika Utsman datang, Nabi SAW menutup paha beliau yang sedikit tersingkap. Nah, ini juga sebagian ulama mengatakan paha tidak termasuk aurat kecuali di dalam sholat. Ini pendapat sebagian para ulama. Nah, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, engkau ketika Abu Bakar datang, ketika Umar datang, tidak merubah posisi dudukmu. Ketika Utsman datang, langsung kau tutupi. Maka beliau mengatakan, kenapa saya tidak malu kepada malaikat pun yang malu kepadanya. Nah, jadi artinya, kalau Nabi SAW malu kepada Utsman karena malaikat malu kepadanya, maka begitu jugalah kita kepada malaikat. Nah, jadi ini hadis yang sahih. Tapi hadis yang tadi yang kita baca kata para ulama adalah dhaif jiddan. Allahu a'lam. Intinya tentunya sifat malu adalah suatu hal yang baik, tapi untuk menyebutkan satu larangan, kita butuh dalil yang sahih. Kemudian malaikat waktu Isya sudah masuk? Udah? Oh iya. Nah, silakan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya karena kemuliaan mereka tidak mau memasuki rumah yang terdapat padanya kalbun. Apa itu kalbun? Anjing. Wala surah, atau gambar. Nah, gambar makhluk yang bernyawa tentunya. Nah, makhluk hidup. Kalau ada foto keluarga umpamanya, yang ditempelkan di dinding, itu semua menghalangi masuknya malaikat. Mereka tidak mau masuk. Karena mereka adalah makhluk yang mulia, sedangkan itu adalah hina. Foto-foto, gambar-gambar itu adalah hina. Bahkan disamakan dengan anjing. Kemudian wala junubun wala timsal, dan juga tidak orang yang junub. Nah, orang yang junub, yang tentunya seseorang yang junub kalau dia tidak berwudu, itu makruh untuk tidur dalam keadaan junub, hadas besar. Nabi SAW ketika istri beliau ditanya, Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi SAW tidur dalam keadaan junub? Beliau mengatakan tidak. Beliau berwudu sebelum tidur, dan terkadang beliau mandi. Jadi minimal berwudu. Tidak dianjurkan makan atau minum atau tidur dalam keadaan junub, kecuali minimal berwudu. Nah, kalau tidak maka malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Wala timsal, dan juga patung. Kalau ada di rumah patung, maka malaikat tidak akan masuk. Atau sekarang mungkin banyak kita lihat, dia patungnya bentuknya keramik gambar angsa, atau gambar kelinci. Nah, itu tentunya masuk dalam kategori patung, timsal, yang itu bisa mencegah malaikat masuk.
Kemudian wala yashabuna rifqatan ma'ahum kalbun aw jaras, dan juga malaikat tidak menemani rombongan yang membawa anjing atau lonceng. Nah, anjing atau lonceng. Jadi hewan tentunya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ada membawa lonceng, maka itu juga dilarang. Malaikat tidak akan menemani mereka. Nah, kemudian satu lagi kita baca ta'aqubul malaikah fil bashari lailan wa naharan. Malaikat itu bolak-balik datang kepada manusia siang dan malam. Yang mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dan malaikat siang bergantian mendatangi kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asar. Mereka berjumpa di salat fajar dan salat asar. Jadi pergantiannya itu waktu salat. Salat subuh dan salat asar. Summa ya'ruju ilaihi alladhina ya'tu fikum fayas'aluhu. Maka akan berangkat yang tadi menjaga itu dan berjumpa dengan yang baru datang, mereka pun akan bertanya, mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah bersama kalian, dan Allah akan bertanya, wa huwa a'lam, padahal Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kata Allah. Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami datang dalam keadaan mereka salat. Dan Abu Hurairah pun mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau bacalah, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan, wa qur'anal fajr, jagalah salat fajar. Inna qur'anal fajri, karena Quran yang dibaca salat fajar, yang salat subuh itu, kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi salat asar dan salat subuh adalah waktu bertukarnya malaikat siang dan malaikat malam. Dan tentunya Allah suka memberi bonus kepada hamba-hambanya. Maka orang yang melaksanakan salat berjamaah, salat asar dan salat subuh, dia ditulis 2 kali oleh malaikat. Malaikat siang datang di waktu subuh menulis, oh ini fulan salat subuh. Dan malaikat malam sebelum berangkat ke langit menulisnya dalam keadaan salat subuh. Maka tentunya hadis ini dan semua hadis-hadis tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hendaklah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita agar senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan kita hidup di dunia ini tidaklah ditinggalkan begitu saja. Kita diawasi benar-benar. Ada yang mencatat perbuatan kita, ada yang memang bertugas hanya melihat, menjaga kita dari segala mara bahaya. Ada yang memang nanti akan kita baca ketika kita hadir di majelis ta'lim, khusus malaikat-malaikat yang menghadiri majelis ta'lim mencatat nama-nama yang hadir. Maka semua ini menunjukkan kita di dunia ini benar-benar sedang melaksanakan ujian. Diawasi CCTV 24 jam, melihat bagaimana perbuatan kita. Ibaratnya seperti itu. Kalau Anda umpamanya dites tentang kejujuran atau sikap, ingin masuk ke sebuah perusahaan yang besar umpamanya, maka ditempatkan di satu tempat selama sebulan. Nah, dan diawasi 24 jam, ditulis, digerak-gerik segala macam perubahannya, kemudian nanti dievaluasi setelah selesai, apakah lulus atau tidak. Nah, begitulah kehidupan kita, gambaran kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini, semuanya diawasi, setelah kita mati, barulah dievaluasi, dilihat kembali apa yang kita lakukan, masa muda kita secara keseluruhan, bagaimana kita menghabiskannya, kemudian selama umur kita secara umum apa,
yang kita jadikan sebagai tujuan utamanya, maka semua itu nantinya tentunya masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkannya. Semoga ini semua menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.